Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk membahas tentang hikmah puasa bagi kesehatan. Sumu tasihu, begitu sabda Rasulullah. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Dan kelebihan puasa adalah untuk ganjaran puasa langsung hak prerogatif Allah untuk memberikan ganjarannya. Ganjaran berpuasa tentulah berupa pahala dan surga yang telah dijanjikan Allah. Namun berbeda dengan ibadah lain seperti sholat, zakat, dan haji. Pahala puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecuali puasa, sesungguhnya puasa hanyalah untukku, maka aku sendirilah yang langsung membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Abu Ubaid berkata, alasan Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah untuknya dan dia sendiri yang membalasnya adalah karena puasa bukan merupakan ibadah yang dilakukan manusia dengan mempergunakan lisan ataupun perbuatan sehingga bisa dicatat para malaikat pencatat amal. Puasa adalah niat hati dan menahan dari aktivitas makan dan minum. Orang yang suka berpuasa akan memiliki sikap sabar, jujur, dan tahan menderita. Dengan sikap-sikap ini, dia tidak mudah terkena depresi, stres, dan menderita sakit jiwa. Banyak sekali hikmah puasa bagi kesehatan, baik psikis maupun fisik, yang perlu digali sebagai hikmah dari mengamalkan puasa. Selain puasa wajib dalam bulan Ramadan, selama sebulan penuh, Islam juga menganjurkan beberapa puasa sunnah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu seperti puasa Daud, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan sebagainya. Dengan banyaknya jenis puasa dalam Islam, hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang concern, sangat perhatian terhadap kesehatan, yaitu lebih bersifat mencegah timbulnya penyakit dengan cara menjaga agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Dampaknya akan menciptakan umat Islam yang sehat lahir dan batin secara psikis maupun fisik. Dengan demikian, ibadah puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Manfaat tersebut menurut M. Sadiq Sahil, pengurus bulan Sabit Samarinda, dalam bukunya Puasa dalam Perspektif Kesehatan, antara lain adalah: 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Bermanfaat bagi kesehatan jiwa. 3. Menguatkan motivasi dalam diri dan melatih jiwa dengan kesabaran. 4. Menjernihkan pikiran dan gejolak hawa nafsu. 5. Meringankan beban kerja organ tubuh. 6. Terhindar dari kegemukan atau obesitas. 7. Membuat nyaman persendian dan saluran kencing. 8. Dapat mengobati berbagai penyakit dan mencegah penyakit jantung koroner dan stroke. 9. Dapat menurunkan kadar kolesterol, kadar gula darah dalam tekanan darah. 10. Dengan melaksanakan salat tarawih memberikan kebugaran karena bagian dari olahraga. 11. Dapat meremajakan sel-sel tubuh. 12. Menghilangkan zat racun atau detoksifikasi dalam tubuh. 13. Memperbaiki fungsi hormonal tubuh. Dan 14. Membuat kulit lebih sehat, lembut, dan berseri-seri. Tentu saja dengan catatan stressingnya bahwa puasa yang kita lakukan adalah puasa yang benar sesuai dengan sunnah dan prosedural yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Semoga di bulan Ramadan yang akan datang ini kita akan lebih siap untuk berpuasa dan imbasnya adalah kita mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah.
salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa YouTube Budiman, bertemu kembali kita pada hari ini. Alhamdulillah semua semoga bisa berpuasa dengan baik dan benar. Kali ini dalam kajian Mutiara Ramadan yang berjudul berbuka dan bersahur secara sehat. Bagaimana caranya? Pertama adalah menyegerakan berbuka. Dasar hadisnya adalah an Sahli bin Sa'din radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Hadis riwayat Muslim. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi segeralah berbuka ketika azan sudah berkumandang. Kenapa? Karena ini kita berusaha berlaku adil kepada tubuh kita untuk segera memberikan asupan gizi karena sudah beberapa jam tidak makan. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengawali berbuka dengan kurma, minum air putih hangat, minuman yang manis alamiah seperti madu, jus buah, susu murni, dan juga teh hangat manis. Dan jangan sekali-sekali minum es, karena minum es ini akan memacu radang tenggorokan. Ingat, kita masih dalam masa pandemi. Jadi kesehatan harus betul-betul jaga agar kita bisa beribadah puasa sebulan penuh dengan baik dan benar. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Amir Adabi radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kalau salah seorang di antara kalian berbuka puasa supaya berbuka dengan kurma karena ia mengandung keberkahan. Jika tidak menemukannya, supaya minum air karena ia berkhasiat menyucikan. Hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan ringan seperti kue, snack, puding, kemudian pisang goreng dan sebagainya sebelum sholat maghrib. Setelah itu sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib silahkan makan makanan lengkap seperti nasi dan kawan-kawannya. Yang kelima adalah bersahur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna suhri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barakahnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan pentingnya makan sahur bagi umat Islam yang hendak melaksanakan puasa. Selain mengandung berkat, makan sahur juga menyimpan misteri manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh manusia. Berbeda dengan puasa yang dilakukan umat Islam yang mengenal makan sahur, maka puasa-puasanya orang Nasrani dan Yahudi tidak mengenal sahur. Sehingga puasa yang mereka lakukan justru memberatkan mereka karena tanpa persiapan yang mantap. Karena itulah Rasulullah bersabda, yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Adapun fungsi sahur adalah untuk meneguhkan jiwa raga dengan niat berpuasa pada esok harinya. Makan sahur adalah pengisian amunisi untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit esok harinya. Karena perut yang sudah diisi secukupnya dengan makanan yang cukup gizi dan memenuhi standar kesehatan akan diolah setelah 8 jam kemudian. Maka setelah 8 jam baru akan dicerna. Kemudian setelah itu adalah masa penyerapan sari-sari makanan di usus halus yang akan menjadi energi bagi kita pada esok harinya ketika berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, apa kabar? Semoga selalu sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa kali ini dengan baik dan benar. Pemirsa YouTube Budiman, selama berpuasa kita tidak lepas dengan yang namanya bau mulut. Lalu bagaimana mengatasi bau mulut selama puasa? Halitosis adalah bau mulut atau napas naga,
ujar praktisi kedokteran gigi Dr. Gigi Yuda Rismanto SPPRIO. Istilah napas naga diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu dragon breath. Penyebab halitosis ini adalah 80% dari rongga mulut dan 20% karena masalah pencernaan. Bagi yang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan, selain harus mengatasi rasa lapar dan haus, bau mulut yang menyengat sering dianggap sebagai masalah. Padahal dengan berpuasa justru akan memberikan kesempatan pada organ pencernaan untuk beristirahat, sehingga organ tubuh tersebut bisa dibersihkan dan membentuk zat-zat baru yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, proses pembersihan dan pelepasan racun dari usus, ginjal, kandung kemih, paru-paru, serta kulit juga lebih meningkat saat menjalankan ibadah puasa. Jadi, jangan heran jika setelah berpuasa selama sebulan penuh, tubuh terasa fit dan bugar. Penyebab munculnya bau mulut ketika puasa antara lain karena mulut mengalami kekeringan akibat kurangnya cairan ludah atau saliva. Karena saliva berkurang, maka bakteri dalam mulut pun jadi lebih banyak sehingga muncullah bau mulut. Selain karena kekurangan cairan, secara umum bau mulut juga bisa timbul karena berbagai sebab seperti mengonsumsi makanan yang bisa mengundang bau mulut, misalnya buah durian, ikan, daging, jengkol, atau berbagai jenis produk susu. Gigi berlubang dan infeksi gusi juga bisa menimbulkan bau mulut karena bersarangnya bakteri pada sisa-sisa makanan yang mengendap di sela-sela gigi berlubang. Gigi yang tidak terawat akan membentuk abses atau pengumpulan nanah dan bakteri yang ada di dalamnya akan memetabolisasikan jaringan-jaringan sehingga menimbulkan bau. Penyakit saluran pernapasan juga bisa memicu bau mulut seseorang. Karena ketika berpuasa mulut tidak mengunyah makanan. Bau mulut juga bisa muncul ketika seseorang mengalami kesulitan untuk buang air besar. Termasuk kondisi lidah yang kotor karena jarang dibersihkan juga berpotensi menumpuk bakteri sehingga menimbulkan bau mulut. Untuk mengatasi berbagai macam penyebab bau mulut selama puasa, Hajah Maimunah Hasan, seorang pakar gizi memberikan beberapa tipsnya. Pertama, disarankan kepada orang yang berpuasa memperbanyak mengkonsumsi jenis makanan berserat. Karena makanan berserat akan memberi gerak pada rongga mulut sehingga gigi akan banyak mengunyah. Dan itu bisa mengurangi timbulnya bau mulut. Kedua, menghindari makanan yang bisa memicu bau mulut seperti coklat. Coklat termasuk makanan yang bersifat diuretik atau merangsang pengeluaran urin. Akibatnya, mulut akan cepat mengalami kekeringan sehingga timbullah bau mulut yang tidak sedap. Pemirsa itu budiman, sekian tips itu mudahan bisa kita jalankan sehingga kita terhindar dari halitosis. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa